Wanita cantik yang saat ini tengah merintis karir dalam dunia sinetron itu disebut-sebut sebagai pacar Ari Sigit selama Maya menjalani hukumannya di rumah tahanan Pondok Bambu. Bahkan hubungan Ari dengan Rika dikabarkan cukup serius dengan adanya rencana pernikahan. Seberapa jauhkah kebenaran berita itu? Kita ikuti penjelasan Ari Sigit dan Rika di tempat terpisah. Dalam kenyataannya tuh nggak apa ya, dibilangin orang ketiga gitu. Dia malah dihadang gugatan cerai suaminya Ari Sigit. Bagaimanakah perasaan Maya menerima gugatan itu? Saya sempat ini juga, saya nggak terima gitu loh. Masalah berat atau ini ya, masalah yang ringan atau yang berat itu semua sama aja cobaan juga ya. Tapi terus terang kalau untuk rumah tangga gitu ya, itu kan ini banget gitu ya, sensitif banget gitu ya. Apalagi saya lagi ngejalan kena musibah di dalam sini kan ya, gitu. Terus keluar sini harus ngadepin masalah rumah tangga yang kayaknya nggak nyangka-nyangka gitu loh. Nggak pernah dibayangin ya gitu. Tapi kalau memang itu harus terjadi ya gimana ya? Ya saya nggak tahu deh, nggak ngerti saya. Pokoknya nggak bisa dibayangin. Belum ada ini. Belum. Pokoknya kalau bisa saya ini bertahan terus. Lalu bagaimana pula dengan Ari Sigit? Benarkah dia akan menceraikan Maya setelah Maya keluar dari tahanan? Ya memang ada rencana ke sana. Perkembangannya ya kan masih harus dibicarakan dulu, ya Allah. Kan masih harus dibicarakan dulu. Itu kan nanti ya sama-sama sistemnya yang mau dipakai sistem apa. Entah itu sistem apa? Adat, agama atau apa. Ya kalau saya sih pengennya ya mungkin jalan terbaik buat kita berdua, mungkin jalan terbaik pertama adalah ya mungkin kita pisah dulu kali. Tapi kalaupun memang jodoh toh nggak menutup kemungkinan dengan yang di atas dipersatukan lagi. Mengapa Ari tidak menyampaikan langsung niatnya bercerai dengan Maya? Malah sebaliknya ia menyuruh temannya yang disebut-sebut bernama Rahmat. Memang pengacara saya, dia hanya datang ke sana untuk apa? Selain silaturahmi dan selain itu juga ya membahas kira-kira gimana gitu. Cuman pada saat itu kan kita juga ya masih memikirkan posisinya Maya sendiri dalam sana, jadi saya bilang juga ya jangan terlalu dibahas dulu lah. Cuman intinya kan Mayanya sendiri juga udah tahu. Adakah penangkapan Maya sebagai pengguna syabu-syabu yang membuat Ari merasa malu dan kecewa? Ya kalau bicara kecewa sebenarnya sih ya kecewa ya, semua orang pasti kecewa. Apalagi kalau misalkan ya aduh gimana ya menjelaskannya. Ya kalau misalkan masalah cuman hal itunya sebenarnya nggak seberapa ya, kecewa tapi tidak seberapa. Cuman ya semua orang kan tahu waktu kejadian penangkapannya bagaimana, ya saya rasa nggak etik buat saya bicarakan itu. Lalu benarkah keterlibatan Maya pada narkoba merupakan pengaruh dari Ari? Ya memang waktu dia pertama kali mengenakan narkotik, dalam hal ini ekstasi ya, memang waktu itu cuman saya berharap pada saat itu saya berpikiran bahwa ya ekstasi is only for fun, there's nothing wrong with that, nggak ada kesalahan dalam hal itu. Dan selain itu saya juga berpikiran bahwa pemikiran dia sama saya sama, kapan kita mau berhenti kita tinggal berhenti, mau make kita bisa nyetop lah istilahnya. Tapi ternyata tidak, ternyata waktu itu saya sempat stop selama 2 tahun, dianya terus malah. Dan sampai saya sendiri juga nggak ngerti dia make sabu-sabu dari mana awalnya. Jika saja Ari Sigit benar-benar telah bulat niatnya untuk menceraikan Maya, bagaimanakah Maya menghadapi masalah itu? Saya semuanya saya balikin ke saya juga sih gitu, maksudnya semua ada di tangannya dia juga sih gitu ya. Itu kan namanya juga dia kepala rumah tangga ya. Dan dia punya anak-anak sama saya gitu. Jadi kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang kayaknya kira-kira ini efeknya ke anak-anak kan, itu pasti kan efek-efeknya kan ke anak saya ya gitu. Gitu terus tolong dipikirkan lebih mateng-mateng banget gitu loh. Jangan sampai nanti akhirnya jadi menyesal gitu aja. Pernikahan Ari dengan Maya memperoleh 3 orang anak. Putri Arianti Haryo Wibowo,
Haryo Putra Nugroho, dan Ananda Kertarana. Andai kata mereka benar bercerai, bagaimanakah dengan anak-anaknya? Ya untuk sementara ini kan anak-anak mungkin lebih dekat ke Mas Ari dan keluarganya ya, karena saya kan selama saya di sini kan mereka ada di lingkungan situ gitu. Tapi saya keluar dari sini, saya berusaha untuk bisa menebus yang selama 7 bulan di dalam sini itu yang nggak saya jalanin sebagai ibu dari anak-anak saya gitu, tugas saya. Terus setiap ibu maupun bapak nggak ada yang nggak pengen ya nyayangin anaknya, tuh nggak ada, bullshit lah. Karena juga untuk memutuskan hubungan silaturahmi antara ibu dan anak juga tidak boleh, dalam agama itu salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tinggal harus memikirkan yang baiknya bagaimana. Pemirsa, Anda masih mengikuti tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Saat lagi kita akan menemui Ari Sigit dan Rika Kolobot. Mereka akan menjawab isu seputar hubungan asmara mereka yang menyebabkan rumah tangga Ari Sigit gonjang-ganjing. Wanita cantik yang saat ini tengah merintis karir dalam dunia sinetron itu disebut-sebut sebagai pacar Ari Sigit selama Maya menjalani hukumannya di rumah tahanan Pondok Bambu. Bahkan hubungan Ari dengan Rika dikabarkan cukup serius dengan adanya rencana pernikahan. Seberapa jauhkah kebenaran berita itu? Kita ikuti penjelasan Ari Sigit dan Rika di tempat terpisah. Dalam kenyataannya tuh nggak apa ya, dibilangin orang ketiga gitu. Merasa masa sih? Soalnya sebelum aku kenal dia juga katanya dia bilang udah ribut gitu masalah apa-apa. Aku juga ada sempat, lagian juga aku sama dia berteman. Perkenalannya waktu itu ya di kafe, ada teman yang kenalin. Terus kita kenalan, terus lagi sama-sama lagi ada satu masalah, aku juga masalah sama cowokku, dia juga lagi cerita tentang masalah istrinya. Aku bilang ya tabah aja mas, mungkin cobaannya juga dia ngasih itu juga ke aku. Ya kamu ini aja, toh banyak laki kok, dia bilangin begitu. Saya kenal sama dia kapan ya? Tepatnya setelah kejadian Maya. Setelah itu baru kita kenal. Setelah kejadian Maya ketangkep, itu pun juga saya kenal sama satu orang dulu waktu itu. Terus udah gitu, setelah itu baru kenal sama Rika. Waktu nonton Air Supply kali waktu itu, ya kebetulan ketemu di situ, ya jalan terus ketemu wartawan, ya udah mulailah isu-isu ini. Tapi sebenarnya saya sama Rika ya sebatas teman aja kok. Sebenarnya sudah berapa lamakah Rika dan Ari saling mengenal? Baru, belum lama, relatif baru. Baru. Pacar Tante Rika aja kalau manggil papa ya. Jakarta dong. Dibilang pacar juga enggak, dibilang teman mungkin lebih ya. Tapi ya gimana ya Pak? Ini kita cocok aja, ngobrol cocok, nyambung lah. Sama dia baru kenal dan baru 2-3 kali ketemu dia. Nah pas kebetulan di Air Supply dia ngajakin, aku juga suka nonton konser gitu, dia juga suka, ya sama-sama kita punya anak, janjian ketemu di sana. Ternyata ya wartawan udah ngerubung begitu. Hubungan Rika dengan Ari memang terasa sudah cukup dekat. Seperti saat Cek dan Dicek berada di rumah Ari Sigit di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng, Jakarta Pusat. Secara kebetulan Rika pun datang ke sana. Bahkan anak kedua Ari, Haryo Putra Nugroho, terlihat begitu akrab dengan Rika. Namanya anak kecil kan polos ya, dia jujur. Mungkin karena waktu itu mamahnya sedang dalam masalah gitu kan, nggak pernah ketemu sama seorang ibu gitu, figur ibu gimana. Pas kebetulan Rika ada di sana, Mas Ari kenalin gitu, kayaknya dia tuh butuh kasih sayang gitu, seorang ibu gimana. Cuma dia bilang nanti juga setelah mama keluar juga balik lagi juga nanti dia ngelupain kok. Nggak begitu dekat sih, tapi ya cuma suka jalan. Yang paling dekat adek yang nomor 2 ya. Ini dekat juga, pernah dibeliin baju, tapi Mbak Oti gak ngaku. Soalnya takut dimarahin sama mamanya. Bahkan katanya kedua anak Ari yaitu Putri dan Putra menyetujui jika Ari akan menikah dengan Rika. Ya terserah mama sama papa sih, aku sih ikut aja. Kalau misalnya aku bilang kenapa nggak papa tuh beri mama tuh kesempatan 1 kali lagi gitu. Tanya mamahnya aja. Pasti sama mama nggak boleh. Pengennya sih seperti ya almarhumah dan Eyang.
nikah sekali seumur hidup. Dan kalau itu nggak bisa tercapai, untuk saya memulai lagi kan juga belum tentu segampang itu. Trauma itu kan pasti ada. Papa nikah sama Tante Rika ya. Bagaimanakah Maya menanggapi kedekatan anak-anak itu dengan Rika? Itu anak-anak masih nggak ngerti ya gitu ya, nggak, dia kan nggak ngerti maksudnya apa dan tujuannya arahnya kemana, kan mereka kan nggak ngerti, mereka cuma emang mungkin